pertanyaan itu berkaitan dengan sejarah. Jadi yang pertama, kedatangan Paus itu ada makna historisnya, ya, makna historis, secara khusus untuk di Papua dan Melanesia. Nah, nanti saya kira ada dokumen yang sudah ya semua orang sudah tahu lah, ya, Decret Ex Debito Pastoralis. Jadi saya kira ini salah satu dokumen gereja dari Vatikan yang menjadi dasar misi, ya, dasar misi perutusan misionaris ke Melanesia, ke Papua ini. Pastor-pastor, ya, yang terutama pastor-pastor misionaris yang diutus ke sini karena berdasarkan dokumen-dokumen gereja, ya. Berdasarkan keputusan-keputusan gereja yang disebut dengan ensiklik atau surat Paus, ya, Ex Debito Pastoralis ini. Nah, ini salah satu dokumen sejarah ini. Nah, saya kira dokumen ini dikeluarkan pada tahun 1844, ya. Jadi pada tahun abad 19 lah, awal abad 19, ya. Papua dan Melanesia ini menjadi perhatian misi, ya, perhatian misi, ya, para misionaris. Ya, kita tahu bahwa hampir di seluruh keluar Eropa, di luar Eropa itu wilayah misionaris atau wilayah misi yang menjadi sasaran evangelisasi, penginjilan, pewartaan Injil, kabar sukacita atau evangelion kepada umat manusia, ya. Nah, tempat-tempat yang pada waktu itu oleh gereja melihat bahwa mereka belum percaya kepada Kristus, jadi oleh karena itu perlu ada penginjilan, pewartaan, penyebaran ke seluruh dunia, ya. Jadi termasuk di Melanesia ini dan di Papua. Berdasarkan dokumen Ex Debito Pastoralis ini yang dikeluarkan oleh Paus Gregorius ke-16. Nah, lalu pastor-pastor yang diutus pada saat itu adalah pastor dari kongregasi atau kongregasi misi, yaitu misionaris. Para misionaris MSC, yaitu misionaris Hati Kudus. Nah, mereka mulai mengarah ke Papua ini, kemudian nanti sejarahnya kemudian akan diikuti oleh Yesuit, ya, Pastor Lecoq Darmanville yang masuk di wilayah Fak-Fak, ya, pada tahun 1894. Nah, jadi misi gereja itu ada dasarnya, itu dasar teologisnya itu adalah dari misi Allah sendiri, Missio Dei, yang bersumber dari visi Allah atau Visio Dei. Visi Allah itu adalah visi terhadap keselamatan manusia dan alam, ya. Allah punya visi bahwa manusia itu selamat, manusia itu bahagia, manusia itu bersaudara, manusia itu harmoni dengan alam, dengan sesama, dan dengan siapa saja yang beragama lain dan siapa saja di seluruh dunia. Manusia menjadi satu, bersaudara, tidak bermusuhan, tidak membunuh satu sama lain dan sebagainya. Itu visi Allah. Dan visi itu dijabarkan dalam misi, Missio Dei, misi Allah yang Allah mengutus putranya. Allah berkarya atau lebih dahulu melalui sejarah keselamatan lewat bangsa Israel dan kemudian memuncak dalam Yesus putranya, dan setelah Yesus mati bangkit, dia mengutus murid-muridnya untuk ke seluruh dunia mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, itu evangelion. Evangelion itu apa? Martabat manusia itu dijunjung tinggi oleh Allah. Nah, pribadi manusia itu dijunjung tinggi. Karena apa? Karena manusia adalah citra Allah, imago Dei, gambar Allah. Allah tidak mau manusia lain jadi budak atas manusia lain. Nah, atau konsep yang Thomas Hobbes bilang homo homini lupus, ya, manusia adalah serigala bagi manusia lain, itu adalah konsepnya iblis. Nah, Allah punya impian, Allah punya cita-cita dalam manusia itu bahagia, manusia itu bersuka cita. Karena itu misi ke tanah misi sampai ke Papua ini, Paus hari ini datang, ini merupakan satu
sejarah bagi tanah Papua khususnya dan Melanesia pada umumnya untuk misi penyelamatan ini, misi pembebasan ini, misi untuk kemanusiaan ini, misi untuk ekologi, untuk alam. Nah, oleh karena itu Paus Fransiskus ini mengeluarkan ensikliknya yang berikut, yaitu tentang ekologi, yaitu Laudato Si, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2015 ini. Nah, Laudato Si adalah juga kelanjutan penegasan Paus dan gereja atas ekologi alam. Alam ini adalah milik bersama, rumah bersama. Bukan alam tidak dipisahkan dengan manusia. Alam adalah bagian integral dengan manusia, antropos. Makro dan mikrokosmos adalah satu kesatuan. Nah, dalam ensiklik Laudato Si, Paus menulis sejumlah prinsip ya. Alam itu adalah pancaran wajah Tuhan. Misteri Allah dilihat di alam. Kalau alam rusak, alam dihancurkan, hanya ketamakan rakusan manusia, Tuhan juga dihancurkan. Berarti martabat Tuhan dicabik-cabik oleh kejahatan kita manusia. Ya. Lalu ensiklik yang berikut, ensiklik dari Paus Yohanes ke-23 yang dikeluarkan pada tahun 1963, itu adalah Pacem in Terris. Itu menyangkut pada saat itu perang dingin antara blok barat, blok timur. Paus Yohanes Paulus ke-23 mengeluarkan ensiklik Pacem in Terris supaya jangan ada ancaman perang nuklir pada saat itu dan perang-perang yang lain. Dan Paus mengharapkan jangan ada perang. Manusia itu bersaudara. Manusia punya hak hidup. Manusia punya bermartabat. Manusia punya hak berekspresi. Hak untuk memilih agama. Hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan seterusnya. Ini ensiklik. Paling tidak 3-4 ensiklik ini sangat penting sekali. Berkaitan dengan keberadaan Paus untuk Papua sekarang ini. Dan saya kira sangat relevan, ensiklik ini, ajaran sosial gereja ini, ajaran moral gereja yang dituangkan dalam ensiklik ini sangat relevan dan sangat connect dengan situasi Papua sekarang. Maka Paus Fransiskus ke sini, itu saya kira dia mempertegas ini. Bagaimana situasi Papua sekarang? Situasi Papua kan kita tahu, sudah sekian 60-an, 62 60-an tahun ini, Papua berada dalam situasi yang kontras dengan apa yang merupakan impian Tuhan dan direalisasikan oleh gereja. Misi gereja melanjutkan misi Allah ini, yaitu manusia itu mempunyai martabat yang harus dijunjung tinggi. Alam itu menjadi tanda sakramen atau simbol kehadiran Tuhan, misterinya. Tapi kenyataan di Papua apa yang terjadi? Terjadi konflik bersenjata berkepanjangan. Banyak manusia dibunuh, ya, baik TNI, Polri maupun oleh sipil. Sipil yang paling korban kan anak-anak dan ibu-ibu. Banyak pengungsian yang terjadi. Kemarin Surya kalian mau diskusi kemarin. Ini pengungsian. Pengungsian terjadi kenapa? Karena konflik bersenjata. Nah, konflik bersenjata terjadi karena apa? Kaitannya apa? Eksploitasi sumber daya alam di Papua. Hutan dirusakkan. Ini satu kesatuan, kejahatan, iblis. Kejahatan yang dilakukan oleh institusi negara, dilegitim oleh kepentingan, ketamakan dan kerakusan. Nah, jadi saya kira Paus ke sini, seruan-seruan Paus, saya kira akan kita lihat dari hari ini dan besok dan seterusnya nanti di PNJ, pasti akan menyampaikan menyangkut ini. Nah, menyangkut untuk Papua khususnya, yaitu dua hal ini, manusianya dan alam ini. Nah, bagaimana tanggung jawab sekarang? Bagaimana dunia? Nah, saya kira harapan saya, kami pastor-pastor, tadi kami jalan salib, Pastor John memimpin jalan salib bersama teman-teman dari gereja-gereja lain didominasi Dewan Gereja Papua. Harapan kami bahwa Paus bisa main peran lebih lagi. Vatikan. Karena apa konsili tadi ini, ensiklik ini berhubungan dengan manusia di sini. Berhubungan dengan alam dan juga kepentingan dunia. Alam paru-paru Papua ini salah satu paru-paru, hutan paru-paru dunia, hutan yang masih ada tropis, yang mesti dilindungi juga. Karena ini mempengaruhi juga dunia, ada manusia lain kan. Maka disebut rumah bersama. Jadi
harapan kami para pastor itu bahwa Vatikan melalui Paus mesti mengajak Indonesia, mengajak pemerintah Indonesia, pemerintah yang baru ini untuk duduk bicara. Kalau bisa Pak Paus dan Vatikan itu menjadi memediasi. Iya. Karena tadi kalau dilihat dokumen-dokumen ini jelas. Ini konteksnya dokumen itu berbicara tentang moral dan situasi Papua kan krisis. Jadi mestinya gereja lebih berperan, tidak bisa gereja tidak hanya diplomasi politik saja, tapi moralnya itu harus dikedepankan. Maka harapan kami, kalau bisa Paus kembali mendengarkan kami punya aspirasi, kami punya seruan-seruan dan aksi-aksi, menyimpulkan. Kalau bisa Vatikan, Paus pulang merumuskan langkah baru untuk menyelesaikan masalah Papua, mengajak Indonesia bertiga dengan Papua ini dan dengan pihak-pihak dengan yang lain, PBB, untuk berdiskusi langkah-langkahnya. Nah, mengakhiri konflik bersenjata ini dan menstop itu eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua. Baik. Nah, itu yang harapan pertama. Harapan kedua, bahwa Paus menggunakan jalur diplomasinya melalui mekanisme relasi diplomasi politik dan juga dengan UN supaya mengajak semua pihak yang punya kepentingan bersama terhadap soal kemanusiaan dan ekologi ini, supaya bersama-sama meyakinkan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia terutama pemerintah, untuk membicarakan ini. Jadi tidak dibiarkan terus dan itu berkelanjutan konflik terus. Kita menggunakan dalil ini urusan dalam negeri, tidak bisa. Begitu. Terima kasih, Surya. Terima kasih, Pater. Semoga harapan-harapan para imam di tanah Papua, khususnya para imam pribumi Papua, gitu ya, imam orang asli Papua itu didengarkan dan ini bukan sekedar kepentingan bagi rakyat Papua juga, tapi lebih umum bagi kita manusia di dunia ini, gitu. Karena Papua itu juga adalah paru-paru dunia. Selain bicara soal problem politik, problem kekerasan yang terjadi, kita juga berhadapan dengan problem ekologi.